Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Saya benar-benar antusias banget buat ngajak Anda semua membedah satu konsep yang sejujurnya bisa mengubah total cara kita melihat peran kita di dalam sebuah komunitas. Hari ini kita bahas topik alat pertumbuhan, memadukan kuasa dan pelayanan. Intinya, kita bakal ngobrolin gimana sih caranya jadi dewasa di dalam Kristus. Dan tahukah Anda, kedewasaan itu bukan soal siapa yang paling hebat atau paling vokal. Tapi ini soal gimana kita bisa bertindak ibarat satu tim konstruksi yang solid banget, yang bahu-membahu ngebangun gereja. Bayangin aja, setiap orang punya peran spesifik, ada yang tugasnya baca cetak biru, ada yang pegang alat berat, dan semuanya bergerak seirama. Keren banget kan? Nah, coba kita jujur. Kita ini sering banget ya misahin antara karunia yang kelihatannya ajaib atau supranatural dengan pelayanan yang sifatnya praktis sehari-hari. Seolah-olah itu dua dunia yang beda. Padahal, ada satu prinsip penting. Kuasa tanpa fungsi itu murni kekacauan. Bayangin Anda punya mesin bertenaga super, tapi nggak nyambung ke roda sama sekali, ya mesinnya cuma bakal bergetar liar aja, nggak kemana-mana kan? Sebaliknya, fungsi tanpa kuasa, itu ujung-ujungnya cuma bikin capek luar biasa. Ibarat kita dorong mobil sendirian di tanjakan tanpa nyalain mesinnya. Asli lelah banget. Nah, ketegangan inilah yang justru bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Biar obrolan kita terarah, kita punya rute perjalanan yang jelas nih. Pertama, kita bahas dilema kuasa dan fungsi. Kedua, anatomi karunia pelayanan. Terus yang ketiga, apa jadinya kalau kuasa bertemu fungsi? Dan terakhir, langkah praktis buat mengaktifkan karunia itu. Yuk, kita mulai? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama kita. Dilema kuasa dan fungsi. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak frustrasi gitu? Anda punya semangat rohani yang berapi-api, tapi bingung banget ini mau disalurin kemana. Percaya deh, Anda nggak sendirian. Tapi, disinilah letak kedewasaan sejati. Kedewasaan itu bukan sekadar pamer seberapa kuat spiritual kita. Orang yang benar-benar dewasa, itu tahu persis gimana cara pakai kekuatannya buat ngebangun rumah Tuhan. Jadi, kita nggak bisa tuh cuma duduk manis nunggu momen-momen magis yang spektakuler turun dari langit. Kita harus ambil tanggung jawab dan mulai berfungsi secara nyata setiap harinya. Karena pada dasarnya, kekuatan rohani itu alat kerja loh, bukan pajangan etalase. Lanjut ke bagian kedua kita. Anatomi karunia pelayanan. Ini nih, mesin utama pertumbuhan komunitas kita. Nah, kalau kuasa itu ibarat bahan bakarnya, karunia pelayanan ini adalah saraf dan ototnya. Tanpa otot, tubuh Kristus nggak bakal bisa bergerak efektif. Berdasarkan kitab Roma pasal 12, ada 4 karunia inti yang jadi penggerak utama. Mengajar, memimpin, memberi, dan menunjukkan kemurahan. Ini bukan sekedar daftar teori yang kaku ya, ini elemen yang sangat dinamis. Yuk kita bedah anatominya satu persatu. Yang pertama, mengajar. Coba hilangkan bayangan guru yang sekedar berdiri di depan kelas, lalu mendikte informasi sampai muridnya ngantuk. Bukan gitu konsepnya. Mengajar bukan tentang bikin orang lain nulis fakta-fakta teologis sampai buku catatannya penuh. Mengajar itu proses yang sangat aktif untuk memfasilitasi transformasi pemikiran. Jadi, pengajar yang sejati itu pakai karunianya buat ngubah cara pandang seseorang, menggeser paradigma mereka supaya bisa benar-benar selaras dengan kebenaran. Ini benar-benar luar biasa dampaknya. Selanjutnya, memimpin. Kepemimpinan Alkitabiah itu sama sekali, saya tekankan ya, sama sekali bukan tentang pangkat, jabatan, atau gelar mentereng di gereja. Memimpin adalah tentang ngasih arah yang sangat jelas dan ngasih perlindungan yang esensial buat komunitas. Seorang pemimpin yang asli itu sibuk terjun langsung membimbing dan menjaga orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Dia ngelayanin langsung di lapangan, bukan sekedar nunjuk-nunjuk atau ngasih perintah dari balik meja yang nyaman. Terus yang ketiga, karunia memberi. Ini juga sering banget salah kaprah. Memberi itu bukan tentang nyisihin uang kembalian atau barang-barang sisa yang udah nggak kita pakai. Orang yang punya karunia ini tuh sebenarnya berfungsi sebagai saluran berkat yang sangat strategis dan disengaja. Mereka mendistribusikan sumber daya yang secara langsung bakal jadi bahan bakar buat menjalankan misi komunitas. Jadi fokusnya itu mengelola arus berkat untuk memperluas dampak, bukan sekedar buang barang yang udah nggak dibutuhin. Beda banget kan levelnya? Karunia inti yang keempat adalah menunjukkan kemurahan atau mercy. Jujur saja, menurut saya ini salah satu karunia yang paling hangat dan personal. Artinya Anda itu benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri untuk membalut luka batin orang lain. Ini adalah aplikasi nyata dari sentuhan pemulihan Tuhan langsung di lapangan. Saat ada teman kita yang lagi hancur atau berduka, karunia kemurahan inilah yang hadir buat nemenin, memeluk, dan bawa pemulihan yang nyata banget buat mereka. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, kuasa bertemu fungsi. Di sini nih letak keseruannya. Ini dia klimaksnya,
Momen di mana roda gigi supranatural dan fungsi praktis itu akhirnya klik, terkunci jadi satu. Kalau kita lihat polanya, perpaduannya indah banget. Saat Anda sibuk ngejalanin fungsi praktis Anda, Roh Kudus itu otomatis bakal nyediain manifestasi supranatural yang paling tepat. Nggak perlu dipaksa-paksa. Contohnya nih, saat Anda rajin menjalankan peran memimpin, Roh Kudus bakal turunin karunia hikmat. Terus saat Anda sibuk menunjukkan kemurahan buat mereka yang hancur hatinya, Roh melepaskan karunia kesembuhan. Dan saat Anda setia mengajar, Roh kasih pengetahuan. Lihat kan, kuasa itu selalu hadir untuk melengkapi fungsi yang lagi berjalan. Jadi gimana kalau sekarang kita putar cara pandang kita 180 derajat? Kutipan ini benar-benar jadi cermin buat kita semua. Menjadi dewasa berarti memahami bahwa manifestasi roh mengikuti fungsi pelayanan kita, bukan sebaliknya. Seringkali kita ini terlalu pasif. Kita duduk di kursi, nungguin manifestasi hebat terjadi di atas panggung besar, baru deh kita mau ikutan gerak. Padahal faktanya nggak gitu. Kita sama sekali nggak perlu nunggu panggung. Kuasa Tuhan itu justru paling sering dipicu dan muncul secara nyata waktu kita lagi kotor-kotoran, sibuk melayani secara praktis di lapangan. Dan akhirnya kita masuk ke bagian keempat, langkah praktis untuk mengaktifkan karuniamu. Udah waktunya nih kita berhenti jadi penonton di tribun dan mulai turun tangan muter roda gigi komunitas. Untuk minggu ini, coba deh praktekin 3 langkah super praktis ini. Pertama, temukan slot pelayanan Anda. Apakah Anda pas di bagian mengajar, kemurahan, atau yang lain? Kedua, minta bahan bakar langsung dari Roh Kudus. Jangan pernah ngandelin kekuatan sendiri ya, minta kuasanya untuk menyertai setiap tindakan Anda. Dan yang ketiga, fokus pada dampaknya. Perhatiin deh gimana langkah-langkah kecil yang Anda ambil ternyata bisa ngebawa kekuatan yang luar biasa buat orang di sekitar Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita semua renungkan secara personal. Coba bayangin, seberapa cepat pertumbuhan komunitas kita bakal melesat kalau mulai detik ini juga setiap dari kita berhenti jadi sekedar penonton dan mulai benar-benar ngasih ruang buat Roh Kudus bekerja secara luar biasa lewat karunia-karunia praktis kita? Tanggung jawab itu sekarang ada di tangan kita masing-masing. Udah siap buat terjun langsung? Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi kali ini. Selamat melayani, selamat berdampak, dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.